kalian bisa melangkahkan menteri ke peta G5 untuk mendapatkan pion ini nanti dengan gajah. Tapi terlebih dahulu beteng naik ke F3, beteng hitam naik ke F7, menteri G5 dan menteri hitam ke F8. Di sini menteri ambil pion E5. Sekarang kuda mulai aktif kembali ke B7, dibalas dengan langkah menteri ke F4, memberikan jalan bagi pionnya untuk segera didorong. Kuda D6, pion E5, kuda mundur ke E8, sedang mengincar gajah. Di sini pion D6 oleh Jordan Van Foreest. Tidak mendorong pion E6 kawan untuk menggarpu dua perwira hitam ini, karena kenapa? Tentu beteng akan pukul gajah terlebih dahulu dengan tempo mengancam menteri. Jika pion ini ambil gajah dan berharap bisa promosi, beteng akan tetap pukul menteri putih, pion promosi menteri, dan beteng akan pukul beteng. Setelah dipukul balik oleh pion, komposisi perwira cukup seimbang, tapi putih sudah kehilangan kesempatan emasnya untuk memberikan tekanan terus bagi hitam. Oleh karena itu langkah terbaik memang adalah pion D6 dan dibalas dengan langkah kuda pukul gajah F6. Dipukul balik oleh pion selanjutnya menteri bergeser ke E8, di sini kuda ke D5. Persiapan memberikan ancaman skak di sini. Di sini menteri hitam E1, raja bergeser dan menteri ke D1 oleh Anish Giri. Selanjutnya kuda E7 skak. Mau bergeser kemana kawan? Ke F8 atau ke H8? Hanya dua peta ini saja. Anish Giri melangkahkan rajanya ke H8 dan beteng H3. Lanjut Jordan Van Foreest. Pada posisi ini di langkah ke-42, Anish Giri menyerah. Kenapa menyerah hitam pada posisi ini? Ancaman berikutnya adalah kuda ambil pion G6 kembali skak dan seterusnya. Tapi permainan apabila dilanjutkan hitam dengan langkah gajah ambil beteng terlebih dahulu agar kuda putih tidak bisa melakukan skak di sini, nanti masih bisa dipukul oleh pion. Masalahnya ini akan memberikan kesempatan bagi pion ini untuk didorong, memberikan jalan bagi menteri untuk memberikan ancaman skak mat di baris belakang ini kawan. Jika dilanjutkan dengan langkah menteri ambil pion ini, berharap nanti bisa mengcover skak yang dilakukan oleh menteri putih di baris belakang. Menteri akan tetap ke peta B8 skak, dan satu-satunya cara agar permainan agak lama sedikit adalah menutupnya dengan menteri di C8. Menteri akan tewas oleh kuda. Kalaupun kalian memukul balik kuda ini, maka ancaman dua langkah skak mat kawan. Atau pada posisi seperti ini saat beteng putih digeser ke H3, kalian tidak berani ambil dengan gajah, kalian mencoba menantang pertukaran menteri di sini. Putih akan dengan senang hati meladeni kawan. Akan dipukul balik oleh gajah hitam dan kuda akan pukul pion G6 terlebih dahulu skak. Raja harus ke peta G8, tidak ada peta yang lain. Kuda akan kembali skak kawan. Kalian mau kemana? Ke peta F8 atau ke peta H8? Coba ke peta F8, maka beteng akan digeser ke peta G3, memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya jika gajah ini pindah. Jika gajah ini di backup oleh pion yang ada di peta H5, selanjutnya pion ini bisa didorong maju. Kalian pilih mana? Skak mat dengan pion promosi atau beteng ke peta G8 nanti jika gajah ambil pion ini beteng G8 skak mat. Atau pada posisi ini kalian ambil kuda ini dengan beteng. Ini memberikan kesempatan promosi kawan skak. Ditutup oleh beteng di sini. Dan menteri hanya tinggal bergeser ke peta ini kawan dan memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya. Sudah tidak bisa terhentikan lagi kawan. Jadi pada posisi seperti ini, biar permainan agak lama sedikit adalah menteri ke peta G4 tadi dan terjadi pertukaran perwira di sini. Dan setelah kuda melakukan skak di sini, raja bergeser, kuda melakukan skak lagi, raja bergeser. Setelah beteng ke G3, kalian tidak perlu untuk membackupnya dengan pion H5. Kalian cukup melanjutkan ambil pion ini dengan beteng kawan agar tidak ada ancaman yang serius. Dan dengan komposisi ini, permainan agak lama sedikit jika dilanjutkan. Tapi tetap kawan, putih akan tetap menang dengan keunggulan satu kuda. Dan sampai di sini, saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi. Masih cukup lama permainan, tapi tetap saja hitam akan tetap kalah. Itulah kawan permainan yang luar biasa dari derby Belanda, Jordan Van Foreest versus Anish Giri. Tadi Jordan Van Foreest memanfaatkan ketidakseimbangan posisi perwira hitam kawan. Di posisi seperti tadi, Jordan Van Foreest melihat kesempatan emas untuk merusak permainan di sayap raja karena posisi para perwira hitam kawan yang berada di sisi
kiri papan seperti ini membuat pertahanannya lemah di area sayap raja dengan melakukan pengorbanan pertukaran perwira terlebih dahulu, membuat Raja Hitam terekspos dan mencoba memobilisasi para perwira yang lain bergerak ke sayap raja. Yang tadi terlihat bahwa pergerakan putih atau perwira putih lebih cepat daripada para perwira hitam yang berada di sayap menteri seperti ini.